Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 3? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Gimana hari ini? Sudah belajar tentang TIK apa belum? Jika belum, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengenal menu, yaitu home dan insert. Perlu diperhatikan di sini ada menu-menu, yaitu ada home, insert, design, page layout, preference, mailing, review, dan view. Di sini yang akan dijelaskan yaitu menu home dan insert serta nanti fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu menu home, terdapat submenu clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Pada menu clipboard ada paste, yaitu untuk menempelkan teks atau objek baik gambar atau tabel yang sebelumnya sudah disalin. Ada cut, yaitu memotong sekaligus memindahkan teks atau objek. Ada copy, yaitu menyalin atau mengcopy teks atau objek. Dan format painter, yaitu meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan pada halaman lainnya. Pada submenu font diperhatikan, yang pertama ada font. Untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan, jenis hurufnya ada banyak, ada Calibri, Times New Roman, dan lain-lain. Selanjutnya yang angka 11 ini adalah font size, untuk mengatur ukuran huruf yang akan digunakan. Selanjutnya ada increase font, untuk memperbesar satu satuan ukuran huruf, dan decrease font untuk membuat lebih kecil satu satuan ukuran huruf. Selanjutnya ada change case, untuk mengubah status antara huruf kapital dengan huruf kecil pada teks. Bisa diperhatikan. Selanjutnya ada clear all formatting, atau biasa disebut clear formatting, untuk menghapus format teks yang dipilih. Selanjutnya ada huruf B di sini, yaitu bold, untuk menebalkan teks. Ada italic, untuk memiringkan teks. Ada underline, untuk membuat garis bawah pada teks. Ada strike through, untuk memberikan garis di tengah kalimat pada teks. Ada subscribe, berfungsi untuk membuat karakter pemangkatan untuk di bawah. Dan superscribe, untuk membuat karakter pemangkatan di atas. Ada text effect dan typography, itu untuk memberikan efek pada teks. Selanjutnya ada text highlight color, untuk memberi warna di belakang teks terpilih. Dan font color, untuk mengubah warna teks. Ini diperhatikan pada submenu font. Nanti kita akan praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya pada submenu paragraf. Di sini ada bullet, untuk menambahkan tanda yang nantinya untuk memberikan poin-poin pada suatu teks. Ada numbering, untuk menambahkan format penomoran secara otomatis pada suatu teks. Ini juga sama, untuk memberikan poin-poin. Dan ada decrease indent, untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kiri. Dan increase indent, untuk menggeser paragraf dokumen ke bagian kanan. Selanjutnya ada sort, untuk mengurutkan untuk mengurutkan teks. Ada show atau hide,
untuk memberikan marks atau tanda pada suatu dokumen atau teks. Di sini ada paragraf, yaitu yang pertama ada aligned left untuk membuat teks menjadi rata kiri. Ada center untuk membuat teks rata tengah. Ada aligned right untuk membuat teks menjadi rata kanan, dan justify untuk membuat teks menjadi rata kanan dan rata kiri. Ini ada line and paragraph spacing atau untuk mengatur jarak atau spasi dari suatu teks. Ada shading untuk mengubah warna di bagian latar belakang teks. Dan ada border untuk menambah garis, tepi atau border pada teks. Selanjutnya pada submenu style ada beberapa pilihan di sini. Ini merupakan ribbon group yang berfungsi sebagai teks format yang sudah diatur agar bisa digunakan lebih cepat saat pengetikan di lain waktu tanpa harus mengatur kembali. Jadi di sini seperti sudah ada format-formatnya yang sudah dipilihkan dari Microsoft Word. Selanjutnya ada submenu editing. Yang pertama ada find untuk mencari dan menemukan suatu kata tertentu pada suatu dokumen. Ada replace berfungsi untuk mencari dan mengganti kata tertentu yang kita inginkan. Jadi untuk mengganti sebuah kata, misal siswa menjadi peserta didik. Selanjutnya ada select untuk memilih atau memblok objek teks pada dokumen. Itu adalah menu-menu yang ada di home.